kenapa monyet kalau dipelihara itu harus dikasih rantai dan tidak boleh dikurung. Kan begitu ya. Jadi dikasih rantai dan tidak dikurung. Artinya orang yang punya katuranggan monyet itu dia tidak bisa dikekang, tidak bisa dikasih aturan yang baku, ekstrim. Artinya kan biarkan mereka berimprovisasi, bermanuver sendiri dalam. Kalau dikurung tuh berbahayanya dia apa? Ya begitu dia dikurung ya dia diam, tapi begitu dilepas liar. Kan begitu. Begitu dia dilepas liar, begitu kita kasih aturan, orang katuranggan monyet dikasih aturan dia diem, oke. Tapi begitu dia bisa lepas dari aturan itu sendiri, waduh liarnya bukan main. Kan gitu loh. Bahayanya yang melihara kan gitu. Jadi bahayanya yang melihara itu. Makanya kalau kita memang betul-betul melihat ada teman atau rekan bisnis kita atau rekan kerja kita punya katuranggan monyet, kita pelajari dulu sangat detailnya. Kenapa monyet doyan buah, doyan biji, doyan apa aja dimakan kan gitu loh. Bahkan daging pun dimakan sama dia kan. Salam Oras, bertemu kembali dengan saya Pram dan saat ini saya masih ditemani dengan Pak De Yuda. Apa kabar Pak De Yuda? Alhamdulillah masih sehat. Sehat ya. Sudah lama juga nih kita nggak bertemu nih. Masih sibuk kemarin ya? Alhamdulillah ya, lagi belajar menyibukkan diri. Menyibukkan diri, makanya banyak pemirsa yang menunggu-nunggu nih. Kontennya nggak jalan-jalan. Begitu ya pemirsa ya. Jadi saat ini kita baru mulai lagi. Nah sekarang kira-kira apa nih? Bahasan kita. Iya, kemarin kita masih banyak request suruh membahas tentang katuranggan. Baru satu kemarin katuranggan ya. Kuda ya? Kuda ya. Nah, ini kan sebetulnya masih banyak katuranggan yang belum kita bahas. Karena juga pemirsa masih pengen mengetahui saya termasuk yang mana kan begitu. Oh, betul. Kali ini kita akan bahas katuranggan monyet. Monyet. Oke. Seperti apa nih kira-kira Pak ini? Ya. Jadi katuranggan monyet, kita tahu monyet ya. Kita tahu monyet adalah binatang yang liar. Liar, suka naik pohon lah segala macam lah. Pohon, turun ke bawah, lompat macam-macam. Dia bisa ngambil makanan di atas maupun di bawah nih. Betul. Nah, ini juga ada salah satu karakter manusia yang memang punya katuranggan seperti monyet. Maksudnya begini. Monyet itu bisa mencari makan di atas. Betul. Pohon, dia memetik buah dan dia makan di atas, juga bisa mencari makan yang ada di bawah. Betul. Dan monyet kita tahu monyet itu adalah binatang yang super aktif. Gerakannya dia main gantung, lompat-lompat dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu manusia yang mempunyai karakter dengan katuranggan monyet. Maksudnya begini Mas. Biasanya orang yang punya karakter katuranggan monyet itu biasanya orang yang maaf ya, notabene agak rakus. Nah, ciri-cirinya adalah yang mana orang tersebut lompat ke sana, lompat ke sini, mencari tempat yang dia anggap akan menjanjikan lebih baik, lebih bagus, ya kan? Dan dia bisa mengumpulkan makanan, walaupun sudah kenyang, makanan bisa dikumpulkan di sini, ya kan? Kalau kita lihat monyet tuh makan sampai di sini, sampai bergelembung gitu ya. Nah, artinya apa? Berarti orang itu memang pengen memupuk satu hasil kekayaannya yang pengen yang dia sembunyikan. Jadi katuranggan monyet itu identik dengan orang yang dia biasa berpindah-pindah, mencari sesuatu yang lebih, mencari sesuatu yang lebih lagi dan lebih lagi. Punya sifat greedy ya. Dan satu hal betul, dia termasuk orang yang serakah. Itu sisi buruknya ya, itu sisi buruknya. Cuman dari sisi baiknya monyet adalah dia yang super aktif,
Artinya super aktif tuh dia bukan jenis yang pantang menyerah sebetulnya ya. Bukan jenis yang pantang menyerah. Kita lihat aja monyet ketika patah kaki pun dia masih lompat-lompat. Masih bisa bergerak ya, terus kemana-mana ya. Kuat. Dan dia tipikal penghindar yang handal. Penghindar yang handal itu maksudnya begini. Ketika dia dibenturkan dengan satu masalah, yang ada di benak dia adalah bagaimana dia bersembunyi. Kan begitu. Beda kalau dengan katuranggan yang lain, mungkin nanti kita akan bahas. Ada satu katuranggan ketika dia dibenturkan masalah, dia berusaha menghadapi. Kalau katuranggan monyet ketika dia dibenturkan masalah, dia berusaha untuk lari. Malah lari dia. Malah lari. Kayak gitu loh. Jadi apa ya? Plus minusnya, plusnya adalah orang yang punya katuranggan monyet, orang yang tidak mudah putus asa, orang yang aktif bergerak, orang yang pantang menyerah, kan gitu. Minusnya adalah serakah lah, orang cari aman lah, cari aman, serakah, menghindar gitu ya. Menghindar kalau ada benturan kan, ya sangat tidak gentle untuk hal semacam itu gitu. Betul. Dan ini ada di sekeliling kita. Cuman sekarang pertanyaannya, apakah monyet ini, orang katuranggan monyet ini bisa nggak kita ajak bisnis atau kerja bareng? Bisa nggak kita rangkul sebagai teman, sebagai sahabat? Dampaknya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Kan itu pertanyaan. Iya, betul. Apakah kalau kita udah tahu bahwa ini monyet, dia tidak bisa kita ajak sebagai rekan bisnis? Bisa jawabnya. Tetap bisa ya? Bisa. Yang jelas kita masing-masing harus tahu ciri-ciri orang katuranggan monyet itu seperti apa, sehingga kita harus bisa mengantisipasi seperti apa nantinya. Contoh begini, kita sudah pernah membahas tentang katuranggan kuda. Ya. Kuda itu kan dia bisa berlari tanpa kendali. Bisa, kalau nggak ada yang mengendalikan. Nggak ada yang mengendalikan ya curang aja pasti dilompatin gitu loh. Pasti. Disinilah sebetulnya ini yang sangat pas untuk bisa berkolaborasi dengan kuda monyet ini, karena monyet bisa mengendalikan, dia bisa menjadi jokinya seorang kuda. Di sini cuman yang harus diantisipasi ya, dia jadi joki aja, jangan lu lepas lagi. Ketika dia dilepas lagi ya dia akan mencari makan dengan sesuka hati dia. Jadi lari lagi kudanya, lari lagi, lepas lagi. Jadi memang itu harus klop. Jadi masing-masing harus bisa mengerti, karena kalau monyet kan memang tipikal tipikal yang pekerja keras sebetulnya, pekerja keras, dan kuda pun juga pekerja keras sebetulnya, itu bisa klop, kan gitu. Cuman monyet jangan pernah ada di belakang kuda, dia harus ada di atas kuda, harus naik di punggungnya. Ketika dia belakang kuda, didepak dia, mental deh, dia harus bisa mengendalikan kuda berarti. Terus untuk bekerja sama, ya kita kalau sudah tahu monyet kan, monyet yang pantang menyerah, monyet yang rakus, ya kalau kita tempatkan dia pada posisi marketing, bagus, karena tidak pernah, dia orangnya yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah pernah dia dapat. Berarti untuk yang katuranggan monyet ini bagus banget untuk marketing. Jadi sales lah ya. Betul, jadi untuk marketing, karena dia tidak pernah puas dengan apa yang sudah dapat. Ketika katuranggan monyet diberikan target, biasanya terlampaui. Biasanya terlampaui, karena dia bisa naik ke atas, bisa naik ke bawah, dan dia tipikal penjilat sebetulnya. Gitu, penjilat juga? Tipikal penjilat sebetulnya kan, karena sudah mencari zona aman. Ketika di sini ada bermasalah, tapi ketika suatu perusahaan yang mempergunakan dia, suatu usaha yang mempergunakan dia tidak bermasalah, saya rasa baik-baik saja. Aman. Apalagi dia bisa achieve lah dari target-target itu ya, karena dia pekerja keras itu. Betul. Super aktif, memang sangat-sangat super aktif. Satu lagi, kenapa monyet kalau dipelihara itu harus dikasih rantai dan tidak boleh dikurung? Kan begitu ya. Jadi dikasih rantai dan tidak dikurung. Artinya orang yang punya katuranggan monyet itu dia tidak bisa dikekang, tidak bisa dikasih aturan yang baku, ekstrim. Artinya kan biarkan mereka berimprovisasi, bermanuver sendiri dalam. Kalau dikurung tuh berbahayanya dia apa? Ya begitu dia dikurung ya dia diam, tapi begitu dilepas liar. Kan begitu. Begitu dia dilepas liar, begitu kita kasih aturan, orang katuranggan monyet dikasih aturan dia diem, oke. Tapi begitu dia bisa lepas dari aturan itu sendiri, waduh liarnya bukan main. Kan gitu loh. Bahayanya yang melihara kan gitu. Itu bahayanya yang melihara itu.
Makanya kalau kita memang betul-betul melihat ada teman atau rekan bisnis kita atau rekan kerja kita punya katuranggan monyet, kita pelajari dulu sangat detailnya. Kenapa monyet doyan buah, doyan biji, doyan apa aja dimakan kan gitu loh. Bahkan daging pun dimakan sama dia kan. Tapi kenapa monyet tidak dikurung, tapi dia hanya diikat biasanya kan diikat ya, betul. Perutnya, tetap dia bisa bergerak kanan kiri. Karena monyet memang butuh kebebasan. Butuh kebebasan supaya dia bisa berimprovisasi, bisa bermanuver sesuai dengan keinginannya. Dan disitulah ketika dia diberikan kebebasan, dia kan bisa berkembang. Kan gitu. Betul. Nah, sisi buruknya ya tinggal kita jaga aja, dia rakus ya gimana caranya kita bisa mengcover itu kan. Dia tipikal penjilat, bagaimana kita bisa mengcover itu. Bagaimana caranya lah ya. Betul. Monyet tadi. Berarti bagaimanapun orang-orang terdekat yang monyet ini yang harus betul-betul bisa menguasai juga ya. Nah, makanya justru kenapa saya sebutkan katuranggan dan di next episode juga kita akan tunjukkan beberapa katuranggan biar nanti pemirsa juga bisa melihat oh aku ketemu orang yang tipikal seperti ini, aku harus bagaimana. Tapi kira-kira jangka waktu berapa lama bisa ketahuan ini katuranggannya ini misalnya? Sebetulnya gini Mas. Bisa kelihatan langsung nggak misalnya baru bertemu atau apa gitu? Harusnya bisa. Dari cara penampilan dia, dari cara dia berbicara, dari cara dia beraksi sebetulnya bisa. Ketahuan. Jadi gini, orang katuranggan monyet itu biasanya satu, dia banyak bicara. Dia kan banyak bicara. Kita tahu lah monyet kan selalu teriak, gitu kan. Dia selalu lantang berteriak di atas pohon, dia turun ke bawah teriak kan gitu loh. Dia banyak bicara, dia super aktif, betul. Dia kan super aktif, tidak mau diam. Dia bukan tipikal orang yang tertutup. Dia tipikal orang yang betul-betul mencoba mengeksplor apa yang dia punya. Nah itu keturunan. Jadi sebetulnya ketika kita melihat orang yang seperti itu, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini kan pelanggan monyet. Dengan sikap-sikap selanjutnya pasti akan seperti itu ya. Sering kan mungkin Mas Pram ketemu orang, baru ketemu dia sudah mulai berbicara yang selalu mengunggulkan diri. Betul. Nah itulah sering begitu. Katuranggan monyet. Jadi perlu diwaspadai ketika dia aktif untuk mengeksplor dirinya. Jadi suka kelihatan sesuatu ya. Betul. Jadi dia pengen dia pengen tampil yang berbeda. Betul. Memang kalau dari sisi binatang monyet pun suatu yang unik juga gitu. Artinya unik kan dia binatang yang memang punya otak cerdas dibanding binatang lain ya. Dibanding binatang lainnya dia memang punya otak lebih cerdas daripada binatang yang lain dengan IQ yang lebih tinggi dan bahkan menyerupai makhluk lain selain monyet, manusia lah contohnya kan seperti itu dan tingkah laku yang seperti itu. Juga kalau kuda ya seperti itu, sudah dia hanya berlari, dia hanya begitu gitu. Jadi kita memandang ya ini binatang berkaki 4. Tapi kalau monyet bisa berkaki 4, bisa bertangan 2, berkaki 2. Iya. Kan begitu loh. Seperti topeng monyet lah. Betul. Kan dia bisa diajarin, dilatih ya. Itulah makanya kenapa bisa naik sepeda, naik seperti motor-motor. Kelebihan daripada monyet, orang katurangan monyet itu dia mudah belajar. Mudah belajar ketika dia menemukan sesuatu hal yang baru, usaha yang baru, bisnis yang baru, pekerjaan yang baru, dia mudah belajar. Itu katurangan monyet. Dia lebih pintar ya? Dia lebih pintar daripada yang lainnya. Biasanya dia akan lebih menonjol. Ya. Cuman dia itu tadi serakahnya luar biasa. Karena dia bisa apa aja deh. Ya, iya, karena memang bisa. Budaya cuma di darat aja. Ikan di air aja. Monyet mau di darat di atas juga bisa. Bisa. Gitu. Dia kadang-kadang berenang juga tuh. Nah, iya, kadang-kadang berenang juga. Makanya memang fleksibel. Fleksibel ya monyet ya. Untuk monyet. Cuman ya memang betul-betul punya sisi buruk yang lumayan banyak, punya sisi baik ya ada juga ya. Ada juga. Kan gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapi ketika kita berteman atau berpartner dengan monyet ini. Ya, cuman dari segi kerakusannya itu paling yang mesti dilihat ya. Jadi mesti ada yang ngerem nih. Betul. Nah, nanti di situ siapa sih yang bisa ngerem monyet? Nah, nanti next kita bahas katuranggan yang lainnya. Jadi biar pemirsa juga semuanya tahu saya bagian yang mana, saya ketemu orang dengan berarti orang itu punya katurangan ini, saya harus bersikap seperti apa. Betul, jadi ini bisa memprediksinya ya kan. Karena prediksi ini katurangan apa agak sulit juga tuh. Mesti dipelajari jadi. Betul. Jadi ya ini sederhana saja. Ketika kita ketemu dengan orang baru dan orang itu super aktif,
dan selalu berpikir, oh ini berarti kartu ranggan ini, kan gitu loh. Ketika orang, oh dia pendiam, dia begini. Kartu ranggan lain lagi, iya. Sikap kita akan seperti apa? Betul, gitu, jadi ya. kita masing-masing udah tahu kelebihan dan kekurangannya. Iya betul. Baik, oke kalau gitu. Baik pemirsa semuanya, demikian penjabaran dari Pak D tentang kartu ranggan monyet ya. Seperti apa nanti jauh lebih lengkapnya bisa menghubungi WA kepada Pak D. Oke, terima kasih. Tulis di komen ya. Tulis komen ya. Oke, demikian pemirsa semua, terima kasih dan salam waras.